Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang curve fitting dengan metode least square. Nah, nanti kita buktikan bahwa metode least square ini digunakan oleh metode left division. Jadi nanti hasilnya kalau kita menggunakan metode least square itu akan sama dengan metode left division yang ada di MATLAB. Nah, yang kita bahas di sini adalah untuk set persamaan yang overdetermined. Nah, yang dinamakan dengan overdetermined itu artinya adalah ranknya itu akan lebih besar dibanding dengan jumlah non variabelnya. Jadi rank nanti kalau kita cek ranknya itu akan lebih besar dibanding dengan jumlah variabel yang tidak diketahui, makanya itu dinamakan dengan overdetermined. Kalau underdetermined kan ranknya itu lebih kecil dari variabel yang tidak diketahui. Kalau determined itu berarti nilai rank itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Nah, ini kita bahas yang overdetermined. Sebagai contoh, ini kita mempunyai 3 data point 1, 2, 3 x, y, yaitu 0,2, 5,6 dan 10,11. Nah, kita menghendaki ketiga titik ini itu kita fit dengan persamaan sebagai berikut, yaitu y sama dengan c1x plus c2. Nah, ini kita fit dengan persamaan linear ya. Berarti ini nanti kita fit dengan sebuah garis lurus dengan persamaan umumnya adalah y sama dengan c1x dan plus c2. Jadi persamaan garis lurus. Nah, nanti kita akan cari dengan metode least square dulu, baru kita coba dengan metode left division. Nah, pertanyaannya adalah berapa C1, berapa C2. Untuk memenuhi persamaan ini dengan datanya ini. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan metode least square dulu. Nah, metode least square itu seperti ini definisinya. Jadi ini adalah pemodelan umum yang kita kehendaki, yaitu y sama dengan c1x plus c2, karena kita menghendaki kita fit dengan kurva garis lurus. Nah, yang dimaksud dengan least square method itu adalah selisih antara sebelah kiri sama dengan, ini data aslinya y asli, dengan di sebelah kanan sama dengan yang ini. Berarti kita cari selisih antara yang sebelah kiri sama dengan itu dengan sebelah kanan sama dengan. Nah, sebelah kiri sama dengan itu adalah data aslinya. Nah, sebelah kanan sama dengan itu adalah merupakan hasil perhitungan dengan model yang kita temukan atau curve fittingnya. Jadi yang ini adalah curve fittingnya, ini adalah data aslinya. Nah, ini kita cari selisihnya, artinya kita kurangi yang sebelah kanan sama dengan, kita kurangi sebelah kiri sama dengan. Nah, kemudian kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan? Karena bisa jadi nanti hasilnya minus. Nah, supaya nanti tidak susah membandingkannya, kita kuadratkan supaya nanti hasilnya positif semua. Jadi ini kita cari selisihnya, kemudian kita kuadratkan, lalu kita jumlah dari seluruh datanya. Dari seluruh data x dan y nya kita jumlah, kemudian kita cari yang paling kecil selisihnya. Jadi artinya kita cari yang paling mendekati dari data aslinya. Jadi kita ini yang hasil modelan kita bandingkan dengan data aslinya, kemudian kita kuadratkan supaya tidak ada nilai negatif, kemudian kita jumlahkan di seluruh data yang kita ketahui itu, kemudian kita cari yang paling minimal. Nah, itu nanti akan ketemu model yang paling mendekati dengan data-data kita tadi. Itu adalah logikanya. Nah, kalau di modelkan secara matematik berarti yang sebelah kiri C1x plus C2 dikurangi Y dikuadratkan. Nah, jadi seluruh nilai X dan Y nanti kita kuadratkan. C1, C2 kan hasil dari pemodelan kita atau curve fitting kita. Nah, karena ada 3 titik, maksudnya ini 3 titik ya ini ya. Karena ada 3 titik, berarti kita cari
dari kita jumlahkan dari dari 1 sampai dengan 3 itu merupakan 3 titik, artinya C1X1 ya ini persamaan yang ini, C1XI tambah C2 kurang YI, ini kita kuadratkan kemudian kita jumlah, ini masih kurang kuadrat. Ini kita kuadratkan kemudian kita jumlah dari seluruh data, karena ada 3 titik ya kita I nya itu dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Nah kemudian ini kita anggap aja kita namakan dengan variabel J, jadi J adalah jumlah dari selisih dikuadratkan. Kemudian kita cari J yang paling minimal. Nah dengan kita cari J yang minimal nanti akan ketemu C1 dan C2. Datanya ada 3, yaitu kita tadi 0,2, 5,6 dan 10,11. Nah sekarang kita cari bagaimana cara mencari minimal dari J ini supaya nanti ketemu selisih yang paling kecil antara data dengan hasil kurvitingnya atau modelnya. Nah ini datanya saya tulis ulang, 0,2, 5,6 dan 10,11. Nah J tadi kita sudah rumuskan adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3, C1XI tambah C2 kurang YI kuadrat. Nah ini X1 nya adalah 0, kemudian Y1 nya adalah 2, X2 nya adalah 5, Y2 nya adalah 6, dan X3 nya 10, dan Y3 nya adalah 11. Nah itu kita tinggal masukkan ke sini, berarti menjadi C1X1 tambah C2 Y1 kuadrat ditambah dengan C1X2 tambah C2 kurangi Y2 kuadrat ditambah dengan C1X3 tambah C2 kurangi Y3 kuadrat. Nah kita masukkan X1 nya 0, kemudian Y1 nya itu adalah 2, X2 nya adalah 5, Y2 nya adalah 6, kemudian X3 nya adalah 10, dan Y3 nya adalah 11. Nah dari sini nanti akan ketemu J itu sama dengan C2 dikurangi 2 kuadrat ditambah 5C1 tambah C2 kurangi 6 kuadrat tambah 10 C1 plus C2 dikurangi 11 kuadrat. Nah ini adalah J tadi. Nah sebagaimana kita pahami yang seperti awal tadi bahwa definisinya itu adalah selisihnya itu kita kuadratkan. Ini J itu adalah selisih yang dikuadratkan, kemudian kita cari yang minimalnya supaya nanti ketemu kurviting yang paling mendekati data point kita. Nah untuk mencari nilai yang minimal itu kita turunkan J, kemudian kita sama dengan 0. Nah karena di sini ada dua variabel yaitu C1 dan C2, maka kita menggunakan partial derivatif. Artinya J ini kita turunkan terhadap C1 itu yang pertama, kemudian yang kedua kita turunkan terhadap C2. Nah hasil dari penurunan terhadap C1 dan terhadap C2 itu kita sama dengan 0. Nah bagaimana cara menurunkannya? Kita kembali ke pelajaran SMA, kita menggunakan partial derivatif yaitu dou J diturunkan terhadap dou C1 itu berarti yang ini 0 karena ini tidak ada variabel C1 nya. Ini ada variabel C1 berarti ini 2 pindah ke sini, 2 kalikan 5C1 tambah C2 kurangi 6 dipangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1, kemudian dikalikan dengan turunan dari yang ada di dalam kurung, yaitu karena terhadap C1 berarti adalah yang bisa diturunkan hanya 5. Jadi 2 kalikan dalam kurung dikalikan turunan dalam kurung, yaitu hanya 5 karena kita hanya menurunkan terhadap C1. Nah itu untuk yang sini, sebelah sini. Kemudian kita sebelah sini kita turunkan juga, berarti 2 pindah ke sini, 2 kalikan dalam kurung dikalikan turunan yang di dalam kurung tapi terhadap C1 yaitu 10. Dengan demikian dou J diturunkan terhadap dou C1 adalah 250 C1 tambah 30 C2 dikurangi 280. Nah ini kita sama dengan 0 karena kita mau mencari yang minimalnya. Nah dengan cara yang sama tapi terhadap C2 itu akan ketemu 30 C1 tambah 6 C2 dikurangi 38 sama dengan 0. Kita sama dengan 0 supaya nanti ketemu J yang minimal. Nah ini kita tulis ulang tadi yang hasil dari penurunan terhadap C1 dan penurunan terhadap C2. Kemudian kita rapikan jadi ini 250 C1 tambah 30 C2. Ini yang angka skalar kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan menjadi 280. Yang persamaan kedua ini menjadi seperti ini. Nah ini kita rubah ke dalam bentuk matrik 250, 30, 36, kemudian C1 C2 sama dengan 280. Ini 38.
Nah, anggap aja ini adalah matriks A, ini matriks X, di mana X itu adalah terdiri dari C1 dan C2. Ini adalah matriks B. Nah, dari sini kita bisa mencari solusi. Kita cek dulu apakah matriks ini atau set persamaan ini ada solusi, kemudian apakah solusinya itu unik, kemudian kita cari berapa solusi C1 dan C2. Kita gunakan MATLAB. A-nya kita buat matriks A dan matriks B nanti supaya ketemu C. Matriks A-nya adalah 250, 30, 30,6. Kemudian matriks B-nya itu adalah 280 dan 38. A-nya 250, 30, 36, kemudian B-nya 280 dan 38. Nah, sekarang kita cek apakah solusinya unik. Kita gunakan rank. Rank A adalah 2, kemudian kita cari rank augmented matriknya yaitu AB. Nah, kita tahu sesuai dengan pemahaman di video sebelumnya, kita pahami bahwa ketika rank A itu sama dengan rank AB, ketika sama persis ini berarti solusinya ada, dia memiliki solusinya. Nah, kemudian apakah solusinya unik? Solusinya unik itu ketika nilai ranknya ini sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Jumlah variabel yang tidak diketahui itu adalah 2, yaitu C1 dan C2, sedangkan nilai ranknya adalah 2. Nah, berarti solusinya ini adalah unik. Kita bisa cari solusinya yaitu dengan gunakan metode live division. Nah, ini ketemu bahwa C1 nya itu adalah 0,9 dan C2 nya itu adalah 1,8333. Nah, kita tulis di sini. Nah, solusinya adalah C1 0,9 dan C2 nya adalah 18333 sesuai dengan di MATLAB ini. Nah, dengan demikian hasil kurve fittingnya itu adalah Y sama dengan 0,9 X tambah 1,8333. Nah, tadi kita gunakan least square method, kemudian kita cari solusinya. Karena solusinya unik ketemu sekian. Nah, bagaimana jika kita pakai live division tetapi secara langsung? Dari awal kita sudah pakai live division. Apakah hasilnya sama? Kita coba di sini. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan metode live division secara langsung? Ini berarti kita persiapkan persamaan-persamaannya. Jadi persamaan yang diharapkan atau kurve fittingnya itu adalah bentuk umumnya adalah Y sama dengan C1X tambah C2. Nah, kemudian kita tahu 3 titik yaitu 0,2, 5,6 dan 10,11. Nah, berarti yang diketahui itu kita ubah ke dalam persamaan yang diharapkan ini, sehingga dari titik 1 itu kita ganti X nya 0, kemudian Y nya 2, sehingga menjadi 0 tambah, karena X nya 0 ya, 0 tambah C2 sama dengan 2. Kemudian dari titik yang kedua itu berarti C1 kalikan 5, X nya 5 tambah C2 sama dengan 6. Kemudian dari titik 3 itu berarti C1 kalikan 10 karena X nya 10 tambah C2 sama dengan Y nya adalah 11. Jadi kita punya 3 persamaan. Kita rapikan. C1 sama dengan 2, kita rapikan bentuknya. Kemudian ini 5 C1 tambah C2 sama dengan 6 dan 10 C1 tambah C2 sama dengan 11. Nah, ini kita jadikan dalam bentuk matriks. Itu berarti ini C1 nya 0, kemudian ini 1, ini 5, kemudian 1, kemudian ini 10, 1 kalikan C1 C2 sama dengan 2, 6, 11. Nah, ini kita kasih nama matriksnya itu matriks A. Yang ini adalah matriks X, dimana yang kita ingin tahu yaitu variabel yang tidak diketahui C1 dan C2, dan ini adalah matriks B. Nah, sama seperti yang tadi, kita tapi kan tidak menghitung least square matriknya, least square minimum least square apa tadi dengan metode least square, tapi kita langsung dari persamaan ini kita langsung cari solusinya dengan metode live division. Nah, tapi sebelum kita lakukan metode live division, kita cek dulu matriks ini ada solusi, kemudian apakah solusinya itu unik atau tidak. Nah, kita
rubah lagi, kita bikin matriknya, matrik A dan matrik B. A-nya tadi adalah ini ya, 01, 51 dan 101. 01, lima satu dan 101. Kemudian B nya itu adalah 26, 11. 26, 11. Nah, kita cari apakah ada solusi dengan rank dan rank augmented matriknya. Ranknya adalah 2, kemudian rank augmented matriknya adalah ranknya 2, kemudian augmented matriknya adalah 3. Nah, ketika rank A itu tidak sama dengan rank augmented matrix, berarti ini tidak ada solusi. Tidak ada solusi yang muncul, atau tidak akan ketemu solusinya. Nah, kemudian karena ranknya 2, kemudian variabel karena ranknya 2, kemudian ini ada, karena ada 3 persamaan, kemudian ada 2 variabel, berarti dia over determine. Nah, ini tidak ada solusi, tetapi bagaimana jika kita langsung menggunakan, secara teori dia tidak punya solusi karena rank A itu berbeda dengan rank AB. Nah, sekarang kita langsung coba dengan metode left division A, B, apakah langsung ketemu. Nah, ternyata ketemu, yaitu 0,9 dan 1,8. Nah, jawaban ini sama dengan yang jawaban tadi, 0,9 dan 1,8. Jadi saya ingin memaparkan bahwa sebenarnya metode left division dia menggunakan least square method ketika tidak ada solusi. Nah, kenapa ini bisa muncul solusi? Karena dia menggunakan metode least square method, dimana metode least square ini itu hanya merupakan pendekatan, bukan merupakan exact solution. Nah, bisa kita cek, kita kalikan gini. Nah, kalau kita kalikan matrik A dikalikan dengan matrik C ini seharusnya kan sama dengan ini 26, 11. Tapi kenyataannya dengan metode least square itu adalah 1,8, 6 dan 10,8. Nah, berbeda ya. Ini harusnya 2, ini harusnya 6 bulat, ini harusnya 11. Nah, terbukti bahwa ini hanya merupakan pendekatan. Jadi metode least square untuk kasus yang tidak ada solusinya, tidak ada exact solusi, dia menggunakan metode least square. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya.